Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman di tutorial usabilitas pada hari ini. Sebelum tutorial ini dimulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kayak gimana nih kabarnya teman-teman? Setelah melewati ujian tengah semester, hari ini kita akan belajar tentang apa sih usabilitas. Mungkin teman-teman udah dapat nih di kelas dosen. Apa sih usabilitas itu? Namun di tutorial ini kita akan memperdalamin tentang usabilitas. Oke, ini kira-kira dari teman-teman melihat GIF ini apa yang teman-teman pikirkan? Jadi di GIF ini ada si pengguna yang sedang ingin masuk ke istilahnya sebuah website atau sebuah produk yang ingin digunakan pengguna. Nah, dalam pengguna ini ingin masuk ke sebuah website, ada suatu perintah yang di mana si pengguna ini mengalami kebingungan. Nah, dari kebingungan ini, itu didapat rasa oleh si pengguna ini merasa kurang puas oleh apa yang ada pada produk ini. Nah, dari rasa kurang puas ini muncullah suatu masalah atau hal-hal yang menyebabkan si produk ini butuh diuji usabilitasnya. Kenapa sih diuji usabilitas? Nah, salah satunya untuk memperbaiki kualitas yang ada pada produk ini atau kualitas yang ada pada website ini. Oke, tujuan tutorial kali ini yang pertama, praktikan mampu memahami konsep usabilitas, praktikan mampu melakukan pengujian usabilitas, praktikan mampu mengetahui permasalahan pada web atau aplikasi, lalu praktikan mampu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada usabilitas, tingkat usabilitas, dan rekomendasi yang nanti teman-teman berikan. Oke, masuk ke input dan output. Input pada tutorial ini yaitu yang pertama ada skenario. Nanti akan dijelaskan di belakang, lalu ada atribut usabilitas, dan yang terakhir ada data demografi. Outputnya, yang pertama ada analisis, dan ada rekomendasi berdasarkan masalah yang ditemukan. Masuk ke definisi usabilitas menurut para ahli. Oke, menurut Nielsen tahun 1994, mendefinisikan bahwa usabilitas adalah suatu tolak ukur sebuah kualitas yang mengkaji serta mengukur seberapa mudah tampilan atau interface digunakan oleh pengguna. Tadi contohnya yang udah ada di gambar sebelumnya ya. Jadi ada sebuah tampilan yang uh, si pengguna ini bagaimana sih menilai kualitas yang ada pada sebuah interface. Nah, lalu usability mengacu pada user experience. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lah sama user experience ini. Udah happening di zaman sekarang. Nah, kenapa sih mengacu pada user experience ketika berinteraksi kepada sebuah produk atau sistem, termasuk website, perangkat lunak, device, atau aplikasi? Jadi berupa pengalaman si pengguna ini dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan. Lalu setelah itu kita masuk ke evaluasi usabilitas. Nah, tadi kan sudah ada nyentuh-nyentuh dikit tuh melakukan uji usabilitas. Nah, melakukan uji usabilitas ini dengan melakukan evaluasi usabilitas. Nah, apa sih evaluasi usabilitas itu? Evaluasi usabilitas adalah proses yang melibatkan pengguna sehingga dapat mempelajari dan menggunakan produk guna tercapainya aspek-aspek kenyamanan pengguna, seperti efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap sistem secara keseluruhan, menurut usability.gov. Oke, di evaluasi usabilitas ini ada 3, ada inspection, testing, inquiry. Yang kita pelajari kali ini mengenai usability testing. Usability testing itu apa sih? Usability testing itu merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi suatu produk atau layanan yang diujikan kepada pengguna yang sesuai. Jadi, testing ini berlaku kepada nanti kira-kira pengguna ini sering atau sudah cocok untuk menggunakan sebuah produk tersebut. Lalu, ada yang disebut dengan 5W plus 1H. Pasti teman-teman udah nggak asing nih sama 5W plus 1H, udah dapet lah di
SMA, SMP, ataupun SD. Nah, 5W1H ini uh, bukan masuk ke lingkup tutorial. Kenapa kita menggunakan 5W1H? Ini untuk kerangka agar mudah memahami dari penggunaan usabilitas tersebut. Dari apa yang diukur, kenapa kita menguji sebuah produk, kapan diujinya, siapa yang diuji, di mana melakukan ujinya, dan bagaimana cara melakukan uji usabilitasnya. Maka kita menggunakan kerangka 5W+1H. Oke, yang pertama masuk ke what. What ini bukan merupakan definisi ya, tapi apa aja sih yang ingin dicapai. Oke, masuk ke atribut usabilitas menurut ISO tahun 1998. Nah, di atribut ISO ini ada 3. Ada efektivitas, efisiensi, dan satisfaction. Untuk efektivitas sendiri itu apa sih? Nah, efektivitas itu seberapa besar alat atau produk dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi, efektivitas itu digunakan ketika dalam si pengguna untuk mencapai apa yang ingin tuju tuh banyak melakukan kesalahan nggak sih? Atau banyak kesusahan atau produk tuh kurang ramah istilahnya dalam digunakan. Jadi banyak si pengguna tuh melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu masuk ke efisiensi. Nah, efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu sumber daya yang dikeluarkan guna mencapai ketepatan dan kelengkapan tujuan. Nah, efisiensi ini berhubungan dengan kecepatan. Atau juga bisa dibilang berapa lama sih si pengguna ini dalam menguji si produk tersebut. Diukur dengan waktu. Lalu masuk ke atribut satisfaction. Nah, satisfaction ini mengukur sejauh mana pengguna bebas dari ketidaknyamanan dan sikap mereka terhadap penggunaan produk. Jadi istilahnya di sini untuk mengetahui seberapa puas sih pengguna menggunakan produk tersebut. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, efektivitas tuh seberapa banyak kesalahan yang ditimbulkan dari pengguna dalam menggunakan produk tersebut, efisiensi berhubungan dengan kecepatan atau waktunya, dan satisfaction seberapa puas dalam menggunakan produk tersebut. Ya, lalu ada lagi nih atribut usabilitas menurut Jacob Nielsen tahun 1993. Jadi atribut Nielsen ini dikembangkan dari atribut EXO tadi. Nah, yang membedakan di sini ada atribut learnability dan memorability. Apa sih atribut learnability itu? Lebih ke kemudahan sistem untuk dipelajari, diukur melalui waktu yang diperlukan untuk mempelajari sistem hingga mencapai kemahiran. Dan itu kan ada bahasa learn kan, jadi mudah dipelajari nggak sih produk tersebut dalam digunakannya. Lalu ada memorability. Nah, memorability itu lebih ke seberapa mudah user mengingat interface yang digunakan setelah kembali dalam beberapa waktu. Jadi contohnya si pengguna menggunakan produk di tahun 2018. Apakah di 2019 si pengguna ini dapat mengingat kembali dengan produk yang sama dari tampilan yang sudah lama tidak digunakan. Di situ untuk perbedaan atributnya. Oke, berikutnya masuk ke why. Kenapa sih kita itu melakukan uji usabilitas? Nah, di sini ada yang namanya ekspektasi. Ekspektasi itu seperti apa yang pengguna pikirkan dari awal menggunakan produk tersebut. Ketika sudah pengguna menggunakan produk tersebut, muncullah realita. Nah, ketika ekspektasi yang diharapkan tidak sesuai dengan realita yang muncul, berarti itu timbullah yang namanya gap. Gap itu apa sih? Gap itu ada masalah antara ekspektasi dengan realita. Jadi terdapat perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan. Nah, setelah adanya gap ini, muncullah frustasi dari si pengguna. Contohnya frustasi itu kayak pengguna merasa lelah, merasa capek menggunakan produk tersebut, lama penggunaannya. Nah, dari frustasi itu muncullah menjadi sebuah keluhan. Nah, dari situ makanya kenapa kita menguji usabilitas. Lalu masuk ke when. Kapan sih melakukan uji usabilitas? Nah, tadi kan udah disebutin tuh
Kenapa? Karena adanya sebuah masalah dari dalam penggunaan sebuah produknya. Nah, ada sebutan di dalam usabilitas ini ada yang namanya new design dan redesign. Ada yang desain baru dan mendesain ulang. Kapan sih bisa disebut new design dan kapan sih disebut redesign? Oke, di sini ada yang disebut before design atau sebelum desain ini diluncurkan atau masih dalam tahap internal si yang memproduksi produk tersebut. Istilahnya ketika sebelum diluncurkan atau diproduksi itu diuji dulu di internalnya si produk tersebut. Nah, ketika ada masalah, lalulah diberikan rekomendasi berupa new design. Ketika diuji setelah desain itu udah diluncurkan, berarti itu kan after design ya. Jadi udah diluncurkan ke masyarakat banyak produk ini. Nah, ketika diuji terdapat banyak keluhan atau masalah, diberikan rekomendasi seperti redesign atau pendesainan ulang dari hasil yang sudah diuji. Nah, untuk perbedaannya di situ ya. Nah, untuk desain ini diujinya untuk before dan after tuh produknya itu harus sudah selesai setelah tahap prototype. Jadi nggak bisa hanya berupa imajinasi atau mengira-ngira saja. Masuk ke siapa sih yang melakukan uji ini? Nah, ada 3 langkah atau 3 tahapan yang harus dilewati dulu. Yang pertama yaitu menentukan karakteristik responden atau user yang akan diteliti sesuai objek produk yang akan diuji usabilitasnya. Nih, contohnya ada jenis kelamin, usia, pendidikan, dan talent skill. Nah, produk ini cocoknya diuji untuk perempuan atau laki-laki sih? Usianya yang dewasa atau anak-anak sih cocoknya. Yang berpendidikan seperti apa? Contohnya yang berpendidikan di bagian teknik kah atau di bagian hukum kah? Dan talent skills contohnya seperti ketika ingin menguji web bola, berarti harus mencari yang pintar atau mengerti tentang sepak bola. Itu salah satu contohnya untuk menentukan karakteristik responden. Lalu langkah kedua yaitu menentukan usability expert dan end user yang akan diteliti untuk mempermudah interpretasi kebutuhan produk. Nah, jadi yang dilibatkan pada pengujian ini ada dua, yaitu ada evaluator atau usability expert dan ada yang namanya partisipan atau end user. Lalu dibagi lagi di end user. End user tuh seperti pengguna baru. Nah, dibagi lagi ada yang disebut skill dan disebut novice. Lalu di usability expert ada yang disebut single dan ada yang disebut double. Lalu yang ketiga yaitu menentukan eksperimen desain. Nah, eksperimen desain ini diperuntukkan hanya untuk end user atau pengguna baru. Nah, dalam eksperimen desain ada dua. Ada yang disebut between subject design dan within subject design. Nah, apa aja sih yang termasuk between subject design? Disebut between subject design apabila responden dibagi menjadi beberapa grup untuk setiap interface. Nah, hasil akan dibagikan antara perbedaan grup. Lalu responden tidak dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan tiap interface. Lalu untuk within subject design itu ada seluruh responden dihadapkan atau merasakan dengan seluruh interface. Lalu hasil akan dibandingkan dari setiap responden dan yang terakhir responden dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan tiap interface. Nah, ini ada contohnya nih untuk between subject design dulu ya. Jadi di between subject design ini ada pengguna A, pengguna B, dan pengguna C. Jadi pengguna A ini dihadapkan pada produk A juga, misalnya terus pengguna B di produk B, pengguna C di produk C. Jadi satu pengguna hanya bisa menguji satu produk atau satu istilahnya website lah. Itu between subject design. Lalu ke within subject design tuh si pengguna A mencoba ketiga produk tersebut, produk A, produk B, dan produk C itu diuji semuanya. Perbedaannya di situ.
Nah, ini ada sebuah ya semacam gambaran lah. Ini kan subjek 1 hanya bisa treatment A, subjek 4 hanya bisa treatment B, hanya bisa mencoba satu atau menguji satu produk. Nah, untuk within subject design tuh bisa menggunakan lebih dari satu atau dua. Dia bisa menguji treatment A dan bisa menguji treatment B. Ini dapat dipahami ya teman-teman. Masuk ke where. Nah, di mana sih kita bisa melakukan usabilitas? Nah, di where ini ada yang disebut real work dan ada yang disebut usability laboratory. Nah, kita masuk ke real work. Real work ini istilahnya kondisi ketika di mana tempat itu kondisinya apa adanya, tidak disesuaikan apa yang ingin direncanakan. Jadi di mana pengguna itu melakukan uji tersebut lagi berada, ya di situ disebutnya real work. Contohnya pekerja kantoran lagi menguji usabilitasnya di perusahaannya, jadi melakukan di komputernya sendiri. Itu yang disebut real work. Jadi dengan keadaan apa adanya, keadaan nyata. Lalu ada yang disebut usability laboratory. Apa sih usability laboratory itu? Nah, usability laboratory itu tempat di mana kondisi tempat tersebut tuh udah diatur atau udah disesuaikan dengan apa yang si penguji ingin uji. Contohnya dari layarnya udah diatur, dari contohnya keyboardnya udah diganti-ganti, disesuaikan dengan apa yang si expert atau uji inginkan. Jadi udah didesain sedemikian rupa untuk uji usabilitas tersebut. Nah, untuk perbedaannya bisa ini ya dipahami teman-teman. Lalu yang terakhir ada how. Nah, di how ini ada proses bagaimana melakukan uji usabilitas. Yang pertama ada mengembangkan rencana uji, menyiapkan lingkungan, mencari dan memilih peserta, menyiapkan bahan uji, pembekalan peserta, melakukan sesi pengujian, menganalisis data dan observasi, dan yang terakhir melaporkan hasil dan memberikan rekomendasi. Nah, di how ini ada 3. Ada yang disebut inspection, testing, dan inquiry. Inspection itu apa sih? Inspection ini lebih ke pengujian yang melibatkan para ahli atau para expert. Jadi ketika menggunakan metode atau yang disebut inspection ini hanya diperuntukkan untuk para expert atau yang ahli pada usabilitas. Nah, testing itu seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya. Jadi itu diperuntukkan oleh pengguna-pengguna baru. Nah, di testingnya ada yang disebut remote usability testing, user performance test, dan yang terakhir ada yang disebut inquiry. Apa sih inquiry? Nah, inquiry ini berfokus pada apa yang dirasakan oleh pengguna atau bisa dibilang kita menggali informasi dari pengguna yang sudah melakukan uji usabilitasnya. Nah, itu bedanya ya. Nah, di inquiry ini bisa ada termasuk interview dan kuesioner. Oke, dalam cakupan tutorial ini atau yang akan dibahas tutorial ini ada 3. Ada user performance test, remote usability test, dan kuesioner. Kita masuk ke user performance test. Nah, di sini untuk menguji apakah sampel pengguna dapat dipelajari dan digunakan untuk beberapa fungsi dalam suatu sistem dan dalam waktu tertentu. Yang kedua, menggunakan beberapa perlakuan atau yang bisa disebut tasks. Nah, penggunaan user performance test ini diperuntukkan untuk atribut efisiensi dan efektivitas atau error. Nah, efisiensi itu gimana sih caranya? Nah, efisiensi itu menghitung kecepatan responden dalam menyelesaikan satu task. Lalu satuan pengukuran efisiensi adalah dalam detik atau second. Itu ya yang tadi udah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Lalu efektivitas atau error itu menghitung jumlah salah yang dilakukan responden dalam satu task dengan ketentuan seperti slip and mistakes. Lalu satuan pengukuran dalam banyaknya salah tuh berapa kali melakukan kesalahan. Lalu tadi kan disebut slip and mistakes.
Nah, apa sih yang disebut sleep? Sleep tuh bisa diumpamakan atau bisa dikasih contoh seperti ketika teman-teman ingin mengetik nih. Nah, dalam keyboard teman-teman kan huruf G dan H tuh bersebelahan. Ketika teman ingin mengetik G, tapi ternyata teman-teman malah mengetik huruf H, itu yang bisa disebut sleep atau bahasanya sekarang tuh typo. Nah, mistake tuh bisa dikasih contoh seperti ketika di sebuah produk itu format tanggal lahirnya contohnya misalnya bulan, tanggal, tahun. Tapi teman-teman karena terbiasa menuliskannya dengan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu disebut mistakes. Jadi kayak format yang ada di itu nggak sesuai sama apa yang teman-teman tulis. Tuh. Ini ada contoh dari melakukan uji usabilitas. Jadi di sini ada si suatu end user ingin mengetahui e-commerce yang lagi dia bangun. Jadi di e-commerce ini bagaimana ya usabilitas dari produk saya. Saya ingin mengetahui nih bagaimana tingkat efektif, efisien, dan satisfaction user dalam mencari barang yang mereka inginkan. Lalu yang pertama dilakukan adalah mencari responden yang sesuai dengan produk si pengguna ini. Lalu diberitahu yaitu apa yang harus si responden cari di e-commerce tersebut. Nah, dalam tadi kan di input tutorial disebut skenario ya. Nah, di tutorial ini kita menggunakan goal or task based skenario atau menjabarkan hanya apa yang ingin user lakukan, tidak termasuk informasi bagaimana user akan menyelesaikan skenario tersebut. Seperti bisa dibilang tuh apa yang ingin dituju. Jadi kan di sini kan si penguji memberikan skenario ingin mencari tali sepatu bulat murah ukuran 111 cm yang ekstra garis ongkir. Nah, bagaimana caranya si user untuk mencapai ke apa yang dibutuhkan itu tadi yang diukur efektivitas dan efisiensinya. Nah, di skenario ini ada 3 teman-teman. Untuk pengetahuan saja, ada yang disebut elaborate skenario dan ada yang disebut full text skenario. Untuk pengertian teman-teman bisa cari sendiri ya. Oke, efektivitas. Nah, ini ada contohnya nih, berapa banyak kesalahan dalam menyelesaikan tugas. Ketika teman-teman mencari apa, namun tidak ada hasilnya, itu suatu kesalahan yang dilakukan dari si user ini. Lalu efisiensi, bagaimana sih mengukur kecepatan dalam mengerjakan tugas tertentu setelah mempelajari interface, diukur dengan waktu. Lalu yang terakhir, si penguji menanyakan, apakah Anda merasa puas dengan produk saya? Ya, itu yang disebut satisfaction, mengukur tingkat kepuasan dalam menggunakan interface. Jadi itu contohnya teman-teman. Itu salah satu contoh yang nanti mungkin teman-teman akan lakukan dalam pengambilan data. Oke, untuk pengambilan data dari teman-teman ini kan menggunakan yang namanya remote usability testing. Nah, sebelumnya apa sih remote usability testing tersebut? Remote usability testing digambarkan sebagai evaluasi usabilitas yang dimana penguji tes usabilitasnya berbeda tempat atau waktu dari subjek uji. Jadi teman-teman menguji ini untuk mencari responden yang tidak berbeda tempat dari teman-teman melakukan uji. Jadi dengan kondisi yang mengharuskan tidak ada yang mengharuskan berjarak, jadi kita menggunakan metode remote usability testing. Lalu ada kuesioner. Nah, kuesioner ini untuk setelah user tersebut sudah melakukan usabilitas. Nah, kuesioner yang dirancang untuk penilaian usabilitas yang dirasakan umumnya dengan serangkaian pertanyaan spesifik secara berurutan menggunakan format yang ditentukan dengan aturan khusus untuk menghasilkan skor berdasarkan jawaban responden. Nah, ini nanti teman-teman mengukur tingkat kepuasan dengan kuesioner. Nah, kuesioner yang digunakan kali ini yaitu
Questionnaire SUS atau System Usability Scale. Nah, metode inquiry berfokus pada informasi tentang user suka, tidak suka, kebutuhan, dan momen user pada sistem dengan berbicara kepada mereka, meneliti mereka menggunakan sistem pada real world, atau membiarkan mereka menjawab pertanyaan secara verbal atau dalam tulisan. Ini alasan kenapa menggunakan questionnaire SUS tersebut. Lalu, questionnaire SUS ini merupakan questionnaire yang dapat digunakan untuk mengukur usability sistem komputer menurut sudut pandang subjektif pengguna. Nah, ini ada kuesionernya. Bisa teman-teman baca sendiri pertanyaannya. Lalu di sini ada skala 1 sampai 5. Jadi urutan skalanya dari yang tidak baik sampai yang sangat baik. Lalu untuk pengolahannya sendiri, setiap skor kontribusi item akan berkisar antara 0 hingga 4, hingga sampai 4. Kenapa sih bisa 0 hingga 4? Karena untuk item 1, 3, 5, 7, dan 9, skor kontribusinya adalah posisi skala dikurangi angka 1. Untuk item 2, 4, 6, 8, dan 10, skor kontribusinya adalah 5 dikurangi posisi skala. Nah, ini buat cara mudahnya teman-teman rumusnya untuk skor SUS. Jadi, hasil skala pertanyaan 1 dikurangin 1 itu berapa? Lalu ditambah 5 dikurangin skala dari pertanyaan kedua itu berapa? Sampai 10, lalu dikali 2,5. Setelah itu, setelah teman-teman udah mendapatkan hasilnya berapa, lalu teman-teman interpretasikan nih, masuk ke kategori mana. Contohnya, teman-teman tadi dapat hasil 73. 73 masuk di mana sih? Masuk di sini. Maka interpretasinya acceptable. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, berikut kita masuk ke teknis pengambilan data ya. Berikut ada ketentuan dalam teman-teman mengambil data. Nah, teman-teman menggunakan dengan cara remote usability testing atau yang tadi disebutkan ya, dengan yang teman uji itu berbeda tempat atau bisa bilang berbeda waktu dari teman-teman uji. Lalu atribut yang digunakan efisiensi, efektivitas, dan satisfaction. Atributnya si ISO. Lalu teman-teman menggunakan loop 11 atau loop 11 untuk membantu uji usabilitas. Nanti teman-teman bisa cari di Google Chrome loop 11. Lalu teman-teman menguji uji statistik ANOVA 2 ways with replication. Nah, untuk task scenario ini ada 3 task scenario yang harus teman-teman cari dengan bobot, easy, normal, dan hard. Task tidak boleh menggunakan kolom search. Jadi nanti bisa diberitahu kepada si yang teman-teman uji itu tidak boleh mencari apa yang dituju itu dengan menggunakan kolom search. Nah, perbedaan teks scenario ini hanya panjang alur teksnya aja. Jadi nanti bisa dibilang isi dari teman-teman memberikan goals teman-teman untuk si penguji itu. Jadi ketika dia hanya menggunakan teks yang sedikit berarti masuk ke isi. Ketika teksnya itu banyak, itu masuk ke hard. Nah, kombinasi teks itu tidak boleh sama ya. Konsultasi teks maksimal H+1, tidak konsultasi sama dengan nilai post test 0, sama dengan 0. Diulang lagi ya, konsultasi teks itu maksimal H+1, tidak konsultasi sama dengan nilai post test 0. Teks itu apa sih? Yang tadi teman-teman apa yang ingin teman-teman uji kepada responden teman-teman nanti. Jadi dikonsultasiin dulu. Lalu responden berisikan 5 orang atau responden 5 orang dengan yang teman-teman uji itu berupa between subject design. Tadi udah dijelasin ya, yang between subject design itu seperti apa. Oke, ini berikut ada pembacaan hasil dan pengolahan datanya. Nah, ini ada test of between subject effect. Ini teman-teman ketika sudah pakai ujian ANOVA ya. Nah, yang teman-teman cari sini sesuai dari lihat nilai signifikannya antara web tax dan web dengan tax. Jadi teman-teman mencari apakah terdapat perbedaan atau tidak antara web sama web, antara tax sama tax, antara web dengan tax itu di keduanya ada perbedaan nggak sih? Nah, diukur dengan melihat nilai signifikannya.
Lalu untuk berikutnya deskripsi statistik, nih teman-teman melihat dari rata-ratanya nih. Dari misalnya antar website yang teman-teman dapat. Itu ntar dilihat perbedaannya seberapa jauh sih antar tax itu. Oke, mungkin cukup dari pemaparan tutorial usabilitas ini. Mohon maaf jika banyak salah kata atau masih ada yang kurang. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada quotes untuk teman-teman. Semoga dapat diresapi. Oke, akhir kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.